kawan-kawan Invex. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Bang Sandi. Nah. Pakai telur ya, istimewa. Tamu istimewa itu Bang Sandi, tapi tanpa Uno ya. Iya, Ya, bro, kalau yang itu Uno, kalau yang utama. Utama ya. Sandi Suntara ya, bro ya. Sandi Utama Suntara, ya. Sandi Utama Suntara. Oke. Ini teman sekelas saya, kuliah saya dulu di S1 di Bandung. Direktur nih sebuah perusahaan MNC, punya segudang kegiatan ya, coach, hipnoterapi dan lain ya. Silakan perkenalkan dirinya dulu, bro. Waduh. Nih nyebutnya apa nih? Kawan-kawan Invex atau Kawan-kawan Invex ya. Oke, kawan-kawan Invex, selamat berjumpa. Ya, aku Sandi Utama Suntara. Sekarang aku berkegiatan di ini sebut merek? Boleh. Kalau nggak Boleh ya? keberatan ya, sekalian Oke. iklan. Sekalian iklan. Ya, di Danone Aqua sebagai Modern Trade Director. Nah, jadi di Danone sendiri aku udah 10 tahun. Sebelumnya juga 10 tahun di Coca-Cola dulu. Nah, jadi dari pekerjaan sendiri berbagai macam fungsi lah ya. Tapi kalau ditarik itu kebanyakan adalah di bidang sales ya atau komersial lah secara umum. Selain itu juga sempat pegang di HR, IT, kemudian juga sempat ngobok-ngobok di pabrik juga sebagai orang teknik industri ya. Ya, Kemudian semua supply bisa chain. ya. Nah, jadi campur aduk lah ya. Kenapa kayak gitu ya? Mungkin karena pertama anak TI, yang kedua ya memang cita-citanya pegang bisnis dari ujung ke ujung gitu, dari manufacturing sampai sales. Ingin tahu semua ya. Aku secara pribadi aku istri, kemudian anak ada 2 cewek-cewek yang gede udah kuliah di UI nih. Wih, udah kuliah, bro. Psikologi ya, psikologi. Psikologi ya, katanya terinspirasi bapaknya juga tuh pengen nerusin hobinya ngulik-ngulik permanusiaan. Jiwa orang gitu ya. Orang. Jadi selain bekerja sebagai profesional, aku juga ada beberapa ya bisnis kecil-kecilan lah ya. Kemudian juga suka ngisi-ngisi juga sebagai trainer atau fasilitator atau professional coach juga, life coach juga sebagai ekstrakurikuler lah ya. Ya, dan selain itu juga aku ada invest di beberapa bisnis juga sih gitu. Nah, jadi menarik sekali nih malam nanti kita ini. tampilkan ya, di akhir nanti kita tampilkan nih. Jadi Bro Sandi ini punya apa ya, ini kita bicara tentang kuadran Robert Kiyosaki ya. Jadi beliau ini masuk di kuadran B ya, kuadran I ya, kuadran S, SE. Jadi nanti kita Campur ya. campur kuadran E. Jadi nanti kita bahas. Nah, jadi oke, jadi Bro Sandi ini terima kasih ya bersedia singgah di channel Invex, di mana di sini kita berdiskusi nih tentang berbagai bagaimana strategi hidup di kuadran Robert Kiyosaki, tentang membangun bisnis ya, tentang kuadran B tadi, bisnis, kuadran menjadi investor di kuadran I, trik di kuadran E, employee, kuadran S ya, self employee tadi sebagai coach, sebagai konsultan dan lain. Nah, juga tentang financial freedom ya dan seterusnya. Oh ya, ini kawan-kawan Invex sebelumnya tentang lebih detail tentang kuadran Robert Kiyosaki ini udah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, bisa klik linknya, nanti bisa kita lihat video Invex sebelumnya tentang detail apa itu kuadran Robert Kiyosaki ya, kuadran cash flow kuadran ya Robert Kiyosaki. Nah, sehubungan dengan itu bagaimana nih Bro Sandi melihat kuadran cash flow Robert Kiyosaki ini dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari? Karena saya tahu dari dulu Bro Sandi ini ya cukup tertarik ya dengan kuadran ini gitu ya, dan praktek langsung ya. Nah, udah praktek langsung ya, silakan. Jadi ya mungkin angkatan-angkatan kita lah ya, nih terutamanya gitu loh, karena banyak influence juga dari Rich Dad Poor Dad. Ini buku jadi menarik gitu ya, menginspirasi sekali ya dari Robert Kiyosaki, walaupun pas kemarin pas krisis juga kan ternyata dia juga sempat bangkrut juga gitu, tapi ya dasar orang ini ya memang basicnya adalah gimana biar survive juga, ya akhirnya malah jadi cerita yang bagus juga ya untuk jadiin buku lagi gitu. Nah, jadi betul. Halo, bisa ya? Bisa Ya, masih bagus? terus bagus. Oke.
Kirain putus tadi. Oke, dan buku Rich Dad Poor Dad itu ya kebetulan aku juga terinspirasi ya dari itu. Dan untuk kuadran-kuadran ya memang pastinya juga sangat menginspirasi sehingga men-challenge juga gimana sih biarin bisa moving gitu dari seseorang yang memang ketergantungan day to day, kemudian juga bagaimana cara mengamankan melalui assets gitu ya. Ya. Jadi terutama yang aku praktekin banget sih ya ini mengenai gimana sih punya mindset itu adalah dari segala macam yang dikerjain ya ujung-ujungnya adalah gimana caranya ngumpulin aset Ya. yang lebih lagi dan lebih lagi gitu. Jadi nggak ngomongin lifestyle, nggak ngomongin income tuh sebagai gaji dan pengeluaran, tapi memang akhirnya punya mindset fokus itu adalah gimana biar bisa punya aset yang lebih dan lebih lagi gitu. Ya. Nah, Ya. itu yang aku ambil key take out-nya banget sih dari pelajaran yang Kiyosaki berikan gitu ya. Dan aku juga melihat bahwa Kiyosaki sendiri juga diikuti oleh banyak orang juga gitu, termasuk Betul, mungkin betul. yang banyak berbicara mengenai uang juga saat ini seperti Anthony Robbins ya, kan Ya, dulu Anthony dia Robbins. banyak personal enhancement kayak lebih kepada unlimited power gitu mengenai diri, tapi sekarang dia juga banyak berbicara mengenai bisnis. Betul, Dan betul. itu menarik banget gitu. Oke. Tapi itu kan memang tantangannya ya, saya kebetulan juga orang yang berpindah-pindah atau bukan berpindah ya menginjak beberapa kuadran itu. Iya. Tantangannya kan cukup besar itu Bro Sandi. Bang Iya. Sandi gitu ya, kita panggil Weh, Bang Bang Sandi aja. Sandi. Jadi kan ininya cukup menantang ya Bang Sandi. Artinya gini, kita sebagai karyawan aja gitu ya. Saya kan juga masih karyawan, tapi saya pernah berhenti jadi karyawan total di kuadran S, kuadran B. Itu kan energinya cukup besar yang harus kita keluarkan gitu kan. Sangat melelahkan pasti. Tanggung jawab kita sebagai karyawan, kemudian kita pindah ke kuadran B ya, atau Bang Sandi juga punya kuadran hidup di kuadran S juga, self employed sebagai konsultan atau sebagai coach gitu ya, dan kemudian juga sebagai kuadran I investor, invest di beberapa bidang usaha gitu ya. Itu gimana kita memanage waktu, energi dan sebagainya? Ya, justru buat aku ini sih tipsnya mungkin yang nomor satu banget adalah ya yang dilakukan adalah hal-hal yang memang kita sukai gitu. Ya. Nah, karena pas kita melakukan sesuatu yang kita sukai ya akhirnya nggak ada kata-kata bosan atau capek gitu. Ya, Jadi memang ya. kayak misalnya ngurusin training sebagai coach itu kan emang interest gitu, passion Passion, banget passion. gitu. Ya, poinnya itu ya, passion ya. Kemudian juga kayak bisnis-bisnis ya yang menyangkut keperluan manusia lah ya, sandang, pangan, papan gitu ya, mulai Ya. dari kayak warteg sederhananya, kemudian juga kayak laundry, kemudian ngomongin kos-kosan, ya itu kan yang in touch sehari-hari kepada kehidupan kita gitu, dan pada saat ngerjainnya tuh juga sangat related ke kehidupan sendiri gitu. Iya, Jadi betul, betul. pada saat ibaratnya kayak mulai dari pembangunannya dulu kos-kosan emang senang gitu, kebetulan emang senang desain-desain juga, Kita kemudian kita hidup di kos. Saya dulu sering pernah numpang tidur juga tuh di kos saja. Bang Sandi di Bandung dulu ya, ngerjain tugas ya. iyalah Tugas biasa kita praktikum. kemana-mana sih ya dulu kalau itu tengah malam nyari-nyari petugas tuh kemana. Jadi tahu dunia kos-kosan dulu kan, karena memang hidupnya ngekos dulu kan di Iya Bandung. Iya, betul. betul. Dan itu sekarang udah punya Dan kos-kosan sebenarnya berapa juga banyak aku itu? kenapa pertanyaannya kenapa Lanjut, lanjut Bang. Tentang kos-kosan tadi. ya Kan lumayan yang sedang berjalan nih ada 88 pintu lah. wis 8 pintu ya, lumayan ya. Oke, oke, oke. Ya Gimana tuh ceritanya alhamdulillah. Bang kalau waktu dari mulai membangun kos-kosan itu dulu, kenapa ke situ gitu ya? Karena pengalaman ngekos dulu gitu ya, Ya. mungkin ya? Nah, jadi nih ceritanya sebenarnya kos-kosan ini bukan sekedar kos-kosan gitu. Jadi aku desain ini totally sebagai satu bagian dari yang tidak terpisahkan dari satu framework optimasi produktivitas human resources lah. Ya, jadi aku tuh lagi bangun namanya Fast Track. Nah, Fast Track Hmm. itu fitness, attitude, spirituality, transformations. Jadi action-action yang perlu dilakukan untuk bertransformasi sebagai seorang manusia atau sebagai seorang pegawai dan Ya, ya, pengusaha katakanlah ya. ya, 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 ya. Bagaimana biar menjadi lebih produktif lagi. Nah, salah satu platformnya adalah Fast Track Home.
Nah, itu jadi si kos-kosan ini bukan sekedar kos-kosan, tapi aku memberikan fasilitas dan juga later on pengayaan dari sisi materi, biar anak-anak ini nanti berarti kayak siap untuk masuk ke dunia pekerjaan. Ya, Nah, ya, jadi ya, nanti ya. secara fisik, secara pikiran, dan secara spiritual kita terus kasih pengayaan gitulah. Jadi nggak Itu kos-kosan salah satunya biasa sih. ini ya, Jadi nggak kos-kosannya kos-kosan ini biasa ini ya, sengaja kita buat bukan kos-kosan biasa nih ya, Bang Sandi. ya. Oke, lanjut, silakan. Betul. Nah, jadi kalau sekedar kos-kosan mungkin buat investment doang mungkin akan lebih profitable kalau kita buat di tengah kota untuk karyawan gitu, karena kita bisa jual lebih mahal. Nah, Ya, tapi ya, ya. karena memang mengusung misi juga, ya sedikit banyak pengen juga berkontribusi lah kepada masa depan bangsa, yang mana yang ngekos di situ kan dekat UI. Oke. Di ini ya, Sorry putus. ya, sekarang lanjut. Jaringannya nih kacau. Jadi di itu kan di dekat UI ya soalnya. Nah, jadi yang isi itu memang kita khusus sorting hanya anak UI yang masuk situ dan hanya mahasiswa. Nah, jadi Oke. harapan kita memang nanti mereka kan calon pemimpin masa depan bangsa ya, kalau kita dapat sedikit touch aja sempat ke kehidupan mereka, dan anak kos tuh biasanya long term soalnya. Ya, Jarang pindah-pindah gitu. ya. Jadi punya kesempatan banyak untuk interaksi sama mereka sih. Oke, terima kasih. Mungkin karena ini relate ke kuadran Robert Kiyosaki, kita lihat ini Bang Sandi kan memang sibuk nih ya sebagai director di perusahaan multinational company, sudah pasti gitu ya. Ya. Tapi pada saat berpindah, coba nih saya juga mau kita lihatnya yang kuadran terdekat dulu deh, kan katanya gini, teorinya kan kuadran E dan S itu memang kita menghasilkan income itu dari waktu yang kita berikan gitu kan. Tapi kalau kuadran B dan I itu udah bukan lagi berapa banyak waktu kita, tidak linear dengan waktu yang kita berikan lagi gitu penghasilan kita, tapi sudah bisa berlipat gitu ya dengan investasi uang yang kita punya dan sistem yang kita bangun. Nah gitu. Nah, waktu berpindah nih mencoba sebagai karyawan saya mau coba masuk ke kuadran S nih ya, self employee. Nah, itu Ya. apa kira-kira nih yang waktu itu yang bagaimana tahapannya gitu ya masuk ke kuadran S ini. Dan kira-kira achievement-nya gimana nih kira-kira di kuadran S ini? Ya, jadi mungkin pas lagi dipraktekin sih not necessary berurutan seperti itu ya. Ya. Nah, karena aku sendiri dulu sebenarnya sebagai employee terus masuk ke kaki lain atau kuadran lain itu ke mana namanya, ke bisnis dulu. B ya, ke B Heeh, ya. Oke. iya, karena apa, mungkin aku startnya early ya. Ya. Jadi pas lagi katakan sekitar 1,5 tahun setelah bekerja atau 2 tahun setelah bekerja, itu aku udah start bisnis sendiri juga. Ya. Nah, jadi sama-sama bareng-bareng teman-teman gitu ya, coba bikin brand, kemudian sempat juga bikin kayak IT consultant gitu, tapi lebih kepada produk gitu. Jadi Ya. lebih ke bisnis. Nah, Ya. jadi mungkin kenapa? Karena perjalanannya sebagai self employed itu kan perlu ada satu skill atau experience yang dijual ya. Ya, betul. Nah, so that's why setelah later on udah punya banyak pengalaman lagi, barulah start masuk ke self employed tuh. Ya. Jadi ya mulailah kayak consulting lah ke tempat-tempat lain, atau misalnya ngasih training, coaching, karena udah mulai ada kompetensinya ke sana gitu. Jadi yang untuk self employed-nya itu udah bisa mulai dijual. Ya. Nah, jadi kalau ceritanya dulu lebih ke B dulu sih. B dulu ya. Jadi di B itu membangun perusahaan IT segala macam gitu ya Iya, dulu ada awalnya. brand-brand lain juga lah. Ya ada brand yang Masih muda, macam-macam. masih punya banyak energi bangun brand. Nanti kita lihat foto-fotonya ya, nanti Bang Sandi kita lihat. Kalau di kuadran S jadi coach gitu ya Iya. di mana? Di Ananta apa? Bang ini kan yang pemimpinnya Bang Ananta ya. Ya, Ananta, Ya, ya. saya tahu. Jadi Saya cukup itu dekat dulu dengan ya beliau. salah satunya lah. Aku ada engage di beberapa. Hmm. Terakhir aku ikut sama Vanaya juga program Panaya mereka ya. ya. Iya. Oke.
Oke, good. Jadi apa, hipnoterapis juga? Kalau hipnoterapis beda lagi kan ya, bukan Beda coach lagi. ya? Heeh, Ya, jadi kalau itu terapis lah. terapis. Jadi Oh, gimana ini sih terapis ya, berbahaya nih ya. iya berbahaya, tapi nggak pakai nomor ya Nggak pakai terapis. nama. Jadi ini Eh, terapisnya terapi hipnoterapi yang memfasilitasi terapis. orang untuk mengakses pikiran bawah sadar mereka sendiri lah gitu. Hmm. Itu kalau hipnoterapi berarti mengembangkan potensi orang ya mungkin ya, atau menyembuhkan orang dari penyakit apa ya? Mungkin Bisa ada juga. dua-duanya sih. Nah, jadi Hmm. kalau bedanya terapi sama coaching mungkin ya. Hmm. Jadi kalau terapi itu kan ibaratnya kayak orang dari negatif kita normalkan dulu ke nol. Nah, Hmm. kalau coaching itu fokusnya itu banyak dari nol kita optimalkan lagi ke goal Oke, yang oke. dia mau tuju gitu. Iya, 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 iya. Cuman di dalam coaching pun ada teknik-teknik hipnoterapi yang bisa dimanfaatkan gitu sih. Iya, iya, iya. Heeh. Oke, tadi kalau di kuadran B Bang Sandi udah ya bikin produk gitu ya, IT, Heeh, heeh. kos-kosan gitu ya. Dan ada apa itu tadi saya lihat yang di foto nanti kita akan lihat tempat apa cuci pakaian ya, Iya laundry. laundry, Heeh. kemudian apa tadi ada Refleksi refleksi, ya. warteg kalau nggak salah ya. Warteg, iya Rumah makan betul. Padang juga ada ya kalau nggak salah? Itu Padang bukan? belum, Padang Oh, belum. Padang. Kira- Mau joinan yuk. Saya punya konsep rumah makan Padang yang agak berbeda nih ya. Jadi saya pernah bikin tuh konsepnya apa namanya warteg masakan Padang. Oh. Namanya warteg tapi masakan Padang. Ya, nanti kita Galau itu warung galau. warung galau. Kita kolaborasi. Nah, kalau di kuadran I Bang Sandi gimana? Ya. Jadi Udah masuk juga di situ. jadi setelah kalau kalau kita invest kan ya harus punya duit ya namanya kan Betul lah. Jadi terakhir investor gitu. mengumpulkan duit ya, udah Nah, jadi setelah terakumulasi. asetnya terakumulasi, terkumpul gitu, kemudian juga mungkin perlu sedikit nekat juga waktu itu, Ya, ya. walaupun sekarang ya mungkin udah punya pemikiran dan kepercayaan yang lain ya terhadap perhutang-hutangan ini Iya, ya. iya. Nah, cuman aku juga sempat kayak jaminin rumah gitu, kayak gitu sempet juga. Nah, Iya, jadi iya. mungkin dari situ juga awalnya ya dari utang dulu gitu ya. Nah, cuman lama-lama ya alhamdulillah di tahun ini Allah kasih berkah lah ya. Jadi udah debt free lah tahun ini Debt free alhamdulillah. ya, alhamdulillah bebas hutang ya. Iya, iya. Tapi di bidang apa investasinya? Di yang bisnis tadi ya? Ya, Atau jadi gini, bisnis itu ada yang aku jalanin sendiri sebagai business owner ya, ya, membuat tapi sistem, juga meng-create ada sistem, yang menjalankannya gitu ya? betul. Ya. Tapi ada juga yang aku memang pure invest aja. Hmm. Jadi kayak contohnya yang ini warteg misalnya ya, itu Hmm. aku invest aja karena waktu itu joinan juga sama teman-teman alumni juga ya, 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 beberapa, dan kita baru trial satu sih sebenarnya kemarin. Nah ya, ini aku juga mau lanjutkan mungkin bikin sendiri juga, jadi bisnis owner lagi warteg gitu. ya, Nah, ya, terus kayak misalnya yang laundry itu juga sebenarnya di awalnya aku kolaborasi bikin brand gitu, tapi secara operasional, secara day to day sebenarnya aku lebih jadi investor sih ya, akhirnya. ya, ya. Gitu. Menarik, menarik. Kalau apa investasi yang lain udah belum, misalnya ngikuti siapa teman kita pakar bursa saham gitu ya, atau properti Nah, emas. itu iya, kalau emas iya pasti ya. Emas Ya, sebenarnya aku nggak menganggap sebagai investment sih. Kalau emas jadi kayak apa biar biar nggak turun aja nilainya ya, sih ya, gitu. betul, betul, betul. Kalau Tabungan, misalnya tabungan dengan sebisa mungkin tabungan yang inflasinya ya free mungkin ya, atau kurang gitu ya. ya gitulah kira-kira. Nah, tapi kalau udah sedikit terkumpul ya aku cenderungnya adalah ya masukinnya ke properti lagi sih Properti akhirnya ya. gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. ini juga sangat terinspirasi sama Kiyosaki juga sih Kiyosaki. Ya, sebenarnya. Kiyosaki Heeh. lebih ke properti sih dia ya, ininya Ya, investasinya. Ya. iya, dan aku juga rencananya insya Allah doain juga nih beberapa bulan ke depan ini mau ini juga bikin kan tadi udah ada Fast Track Home ya, 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 terus ya. Fast Track Academy itu kayak trainingan gitulah. Nah, satu lagi aku mau bikin Fast Track Resort. Jadi nanti Hmm. untuk orang-orang yang perlu refreshment kayak executive retreat gitu ya, kemudian yang lagi galau-galau pengen personal coaching, semi Ya. personal coaching di sana, ya aku akan membuka
kelas-kelas kayak executive retreat gitu sih. Mungkin sebulan Ya, ya. sekali nanti aku mulai dulu. Wah, mantap, mantap nih. Iya. Bagus sekali. Jadi saya juga berharap nih di Investment Excellence ini, in fact kita juga bisa berkolaborasi nih Bang Sandi. Di apa aja Ayo, ya? bisa banget, Apa terutama dari aja? mindset-mindsetan nih ya. Jadi Ya, banyak betul. yang invest juga tapi secara mindset masih belum stabil gitu. Nah, jadi kadang-kadang suka memutuskan sesuatu tuh suka Iya, kurang firm. Nah, kalau kurang kalau firm. kita kan Jadi kita udah agak tua nih ya, jadi ya mungkin udah agak lebih ada ke asam sana. garamnya ya. Jadi kita bisa mengarahkan juga ya investasi step-stepnya teman-teman yang mau pindah kuadran gitu ya, atau bukan pindah kuadran, yang mau Masuk ke kuadran masuk lain. beberapa Ya, kuadran gitu ya. ya, Mungkin sejalan dengan umur dia mau masuk ke kuadran I, kuadran B gitu ya. ya. Jadi kita coba nanti kita berkolaborasi lah. Nanti Bang Sandi bisa nih kita rintis kolaborasinya nanti dengan Siap, teman-teman. siap, siap, siap. Oke. Ini cukup bagus ya waktunya. Ini cukup produktif nih kita diskusi dengan Bang Sandi macam-macam hal ya, challenge-nya. Tapi satu lagi pertanyaan nih Bang Sandi sebelum Ya, kita siap. lihat foto-fotonya ya. Saya mau tentang kan ujung-ujungnya juga di Robert Kiyosaki ini kita bicara tentang financial freedom ya. Iya. Itu menurut Bang Sandi gimana tuh ininya kira-kira? Ya, jadi menurut aku sih gini ya, balik lagi kalau financial freedom sangat tergantung kepada lifestyle kita juga ya. Nah, Betul. jadi ibaratnya kayak kalau sempat pernah dengar cerita yang ada seorang nelayan tuh yang ketemu sama dokter dari business school terkenal gitu ya, Iya, terus dia betul. bilang, udah ayo kalau gitu kan nanti kamu bisa hire orang, dikembangin lah bisnisnya sehingga nanti bisa jadi Punya perusahaan yang gede. Nanti kalau perusahaan kamu udah jalan kan kamu bisa mancing, main-main sama teman kamu sama gitu ya. keluarga Ya, kumpul sama ya. keluarga. Terus dia bilang kan, ya itu kan yang lagi gue lakukan sekarang. Jadi balik lagi sebenarnya kepada lifestyle kita Iya, masing-masing. iya, Nah, iya, jadi iya, betul, betul, betul. kata-kata freedom ini benar-benar Relatif, diterjemahkannya sangat relatif ya. relatif, Ya, betul. betul. Nah, jadi sangat tergantung kepada berarti goal kepada goal hidup kita gitu. Betul, betul, betul. Nah, seperti apakah freedom ini terminologinya buat kita masing-masing. Tapi Ya, secara umum artinya kan pengeluaran kita lebih kecil daripada pemasukan kita lah gitu ya. betul. Kira-kira gitulah, dan kita juga ibaratnya bisa melakukan apa aja free daripada apa-apa yang kita terikat sehari-hari kerjakan gitu. Jadi Betul. kan kalau kita udah ada di purely investor kuadran gitu ya, jadi ibaratnya kita udah bisa ngapa-ngapain, uang udah jalan sendiri aja gitu. Ya, Nah, ya, ya. tapi nggak seru juga sih kalau menurut aku kalau kayak gitu ya. Jadi mungkin masih Enggak, tetap perlu. iya, artinya memang kalau kita tanya ke orang ya di buku pun kalau kita lihat memang di beberapa buku tentang membahas financial freedom ini berbeda-beda ya pembahasannya. Ada yang Iya, kaya raya, ada yang ya iya, cukup gitu ya, kata Bang Sadi tadi iya, poinnya menarik kan. Yang penting pengeluarannya jauh lebih kecil daripada pemasukannya. Udah dia bisa financial freedom. Setelah itu dia bisa ikut LSM, jadi mengabdi kepada masyarakat, macam-macam iya. yang dia biasa lakukan gitu kan. Betul. Nah, kalau aku sendiri ya ibaratnya kalau mau kayak gitu ya insya Allah sih udah bisa gitu. Cuman kan balik lagi, kita pengennya ngapain di hidup kita gitu. Iya, Karena iya, iya, iya. sementara aku sendiri mau berkontribusi di area ya tadi ya pengembangan produktivitas manusia Indonesia lah gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi dan aku masih kalau misalnya di daerah itu nggak dijadiin bisnis, somehow nanti jadi kayak nggak dihargai orang juga. Jadi Iya, ibaratnya betul. dijadiin bisnis itu ya biarin dihargain Mengangkat orang aja. Not mengang really about the money gitu. iya, Heeh. mengangkat martabat orang-orang di situ juga mungkin ya. Nah, gitulah. Good, good, good. Ujung-ujung nanti ada kuadran yang baru tuh Bang Sandi, selain 4 kuadran Apa tuh? E, S, B dan ini saya bikin itu namanya kuadran spiritualitas kan setelah itu kan. Oh ya, Jadi tempat kita bersedekah. Jadi revenue-nya beda, investasinya itu luar berbeda biasa tuh. sih, itu luar biasa. Itu nggak bisa Iya, dihitung lah kalau kayak gitu. Jadi betul. memang kita perlu selalu beramal pastinya ya Ya, untuk ya, dengan cara apapun di dalam situasi apapun. Bahkan ya, kalau lagi aku juga pernah drop ke debt loh, jangan salah ya. gitu ya. Yes, yes, Pernah yes. minus banget gitu dan minusnya juga ngomonginnya miliar gitu ya. Ya, Nah, ya, ya, tapi ya, ya. alhamdulillah dengan memang kita punya ya biasa gitu ya, mungkin kalau orang udah biasa usaha juga atau apa kan kita bisa lihat bounce back lagi lah gitu. Ya. Alhamdulillah
dikasih rezekinya juga sama Allah, dan itu kadang-kadang kita nggak kepikir juga sih. Jadi Ya, yang ya, namanya mukjizat, yang namanya magic happens lah ya, gitu. ya. Percaya nggak percaya itu terjadi ya. Ya mesti percaya itu. Betul, betul. Jadi itu kuadran itu nanti kita bahas terpisah itu Bang Mantap Sandi. itu. Kuadran Mantap. spiritual itu. Sekarang kita kuadran yang 4 ini dulu. Nah, kita mau lihat ini Bang Sandi. Ini saya liatin fotonya, nanti Bang Sandi ceritain ya ini kira-kira apa, Iya, sekilas-sekilas saja ya. Jadi iya. ini apa? Yang paling aneh yang horor kali itu ya. Ya, ya, ini sebentar ya. Saya share ininya dulu. Saya share screen ya. Nah, ini nih Bang Sandi. Ini apa ini? Usaha apa ini? Jadi ini namanya adalah balik lagi ya, kalau aku nyarinya yang enjoy aja emang dalam bisnis gitu. Jadi Ya, dari ya, brand juga akhirnya tercermin gitu ya. Kayak ini nih refleksi nih. ya, Jadi ya. judulnya kakiku sehat, hatiku senang. Wah, jadi diarahkannya ke arah holistik gitu, bukan sekedar badan tapi juga dari segi body, mind, and soul lah gitu ceritanya. Ini bukan franchise ya, bikin sendiri ya. Bikin sendiri, kalau ini brand sendiri, Oh, ini, kolaborasi sama ada satu partner aku. oh, Ya, ini bagusnya apa namanya? Ini yang namanya membangun sistem tuh di sini nih ya. ya. Kemudian next, nah ini Nah, ini juga brand sendiri nih. Jadi aku collab juga bikin brand namanya laundry ya, Mang laundry ya. Express ya, Mang Express Laundry. Kenapa Mang Express? Karena lokasinya ini kebetulan berdirinya di Bandung Coret lah. Jadi di Bandung pinggir. area Bandung pinggir. Nah, jadi kenapa Mang Express? Ya karena tadi identitinya dari segi kesundaannya lah ya. Ya, ya, ya. Kemudian juga uniknya di sini bisa dilihat di opening kita buat laundry gratis bayar pakai doa. Nah, jadi beneran, jadi ibu-ibu Oh, gerumung situ. tuh ada tuh, ya kan gambarnya. Jadi, mereka tulis doanya di post-it notes, tempel di jendelanya. Jadi emang beneran gratis. Hebat, luar biasa, luar biasa. Ini masih laundry ini ya, Mang ini ya. Nah, itu tuh. Nih lagi gratis pakai doa kan, jadi ibu-ibu rame banget. Ini luar biasa ini. Konsepnya itu loh nggak kepikir nih. Nah ini Bang Sandi, berikut nih ada juga. Apa nih? Ini kan frameworknya ya, jadi fast track 3x3 itu ada 3x3 Oke. actions. Jadi ada yang menyangkut dengan healthy dulu, healthy transformations, itu ada berhubungan dengan fitness, energi, eating, exercise. Kemudian ada happy transformation, itu positif, proaktif, produktif. Dan heaven transformation itu kalau bahasa Islamnya tauhid, takwa, tawakal. Kalau bahasa universalnya nih di Almighty, totality, true hearted gitu. Nah, jadi Oke. ini yang akhirnya aku kerucutkan menjadi satu framework ya gitu. Jadi ini memang tema bisnisnya pun Bang Sandi udah punya konsep yang secara holistik juga ya, komprehensif gitu ya konsepnya Ya, ya, kemana-mana ya. ya. Good. Ya. Nah ini apa nih? Sempat putus lagi ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Nah, Ini kalau ini di kantor lah karyawan sebagai apa, kuadran E ya, kuadran E. sebagai kuadran E. Oke, sip. Jadi Nah, bisa dibandingkan excitement-nya kan antara kita di kantor dan kita main-main. asalkan tadi Bang Sandi bilang, asal kita excited dan happy di berbagai kuadran itu no problem harusnya ya. Betul. Kecuali Ya, kita misalnya, saya nggak happy di kuadran ini, saya pingin di kuadran tertentu aja ya, mungkin ya pindah kuadran, benar nggak? Kita ya udah saya fokus di betul. Nah, kuadran I aja atau B aja, saya nggak mau di E misalnya, mungkin bisa juga seperti itu ya. ya. Nah, tipsnya mungkin gini ya, hati-hatinya pas lagi kita mau jadi business owner, terutamanya. Kalau investor kan ya gampang lah, bukan Ya, gampang ya, maksudnya kita memang sebagai invest aja, ya, nggak terlalu banyak waktu termakan juga di kantor gitu. ya, Nah, kalau sebagai business owner, nah tips aku adalah kita cari partner dulu deh kalau misalnya masih jadi employee gitu. ya, Karena betul. kalau kita yang lakukan sendiri, susah ngatur waktunya, nanti malah jadi korupsi waktu gitu, jangan sampai kayak Dan gitu. sampai gitu ya. Dan itu juga mencari
partner itu juga nggak mudah ya, banyak Nah, ada itu seninya juga juga. tuh. Ada yang saudara jadi musuh gara-gara berbisnis, bener nggak? Iya betul. Teman Ya. dekat jadi musuhan gara-gara berbisnis gitu Ya, kan. jangan sampai lah kayak gitu. Jadi emang benar-benar perlu yang chemistry-nya Ya, ya. cocok lah gitu ya. Karena Betul, betul, betul. profile chemistry ini kan jadi profile yang kita share gitu. Ya, Kalau ya. nggak sepakat nanti jadinya berantem. Betul, betul, betul. Oke. eh Nah, ini apa nih Bang Sandi nih? Wartegnya ya. Warteg. Ini warteg bersubsidi. Nah, jadi ini Wow. franchise sebenarnya dari Karisma Bahari Group. Nah, cuman kenapa kita ambil yang subsidi? Nah, karena ada sisi amalnya gitu. Ya, Nah, ya, jadi ya. kan kita juga rutin melakukan, ada di situ gambarnya juga sedekah ya. Kita terima sedekah nasi Ya, sorry. bungkus Jadi dari. ini ada donasinya gitu ya Bang Sandi ya? Jadi ada paket yang memang paket subsidi. Jadi ada price listnya sendiri. Itu contohnya aja misalnya nasi telur. Nasi telur itu dijual cuma 8.000. Iya, jadi maksudnya orang bisa makan dengan telur dengan kuah sambal gitu ya ibaratnya. Minta air Harga putih sih. gratis 8.000 dia udah kenyang gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi buat pada saat sekarang ini buat kayak yang driver ojol lah apa segala yang tukang-tukang lewat itu ini sangat bermanfaat gitu. Betul, betul. Ini bisnis dan amal ya. Nah, ini apa nih Bang Sandi? Nah, ini kalau sebagai speaker lah ya. Ya. Sering Kuadran ngisi SE ini ya, kuadran S ya, ya, self employed. ya self employed sama menurut aku ya karena aku seneng ibaratnya sometimes nggak dibayar juga aku lakukan Apa-apa. gitu. Jadi Ini hobi apa lah. hobi gitu ya, passion hobi. Nah, ini Nah, ini kos-kosannya nih kalau dari depan penampakannya. wow. Di mana ini Bang Sandi? Di Kukusan di belakang UI. Jadi hanya Iya. 200 meter dari pintu belakang UI ya. Ini kayaknya saya pernah Gitu. lihat deh. Saya kan pernah lama tinggal dekat-dekat UI situ dulu di Margonda Gitu. dulu ya. Iya. Oke. Nah, ini dia ya, kos-kosannya ya. Ya ini namanya Fast Track 33 Fast Track Home. Makanya 33 tadi kan berhubungan dengan si Fast Track. Jadi kalau dilihat di Instagramnya atau di Google lah ya, di googling Fast Track 33 Home itu nanti bisa dilihat ada yang masalah fisiknya kita insolin gym kecil gitu. Oh, Kemudian keren, keren. masalah pemikirannya kita banyak gantung-gantungin quote-quote inspiratif dan juga nama gedung kita buat nama-nama kota-kota besar di luar negeri. Jadi untuk menginspirasi di setiap kamar kita gantungin juga gambar-gambar iconic Motivasi, building, iconic motivasi building. gitu ya. Nah, jadi Oke. bagaimana biar anak-anak ini terinspirasi lah setiap saat selama hidupnya di kos-kosan ini gitu sih. Ya, ya. Uh-uh. Ini next. Nah, ternyata bikin film juga nih. Saya pernah Ya, lihat filmnya Bang Sandi ini yang satu lagi ya, bukan yang Kunti ini. Anar. Anar. Kalau ini saya takut, saya nggak berani nonton film horor, saya nggak berani. Iya, jadi salah satu ini obsesinya juga pengen bikin film layar lebar. Nah, Nah, cuman memang belum terjadi ya, nggak tahu nanti kita lihat terjadi apa enggak. ya, ya, Tapi ya. kemarin pas lagi COVID ini kebetulan aku ada kenal satu sutradara. Jadi aku produserin lah. Sutradaranya ini filmnya udah Iya, lumayan lah, ada beberapa di mana namanya bioskop. bioskop udah sampai ke Malaysia juga dan memang spesialisnya horor. Ya, ya, Nah, ya. kebetulan aku juga senang film horor gitu. Nah, jadi sedikit-sedikit kita relate juga akhirnya dengan sisi religius lah. Jadi horor religius. Horror religi. Nah, ini segmen yang lain lagi nih, ada horror religi. Keren, keren, keren. Ya, anak-anak teman-teman kita, saya punya temen dulu siapa yang bikin film Gundala, si Mas Joko Anwar itu kan Ya, teman bareng main dulu tuh di Salman di mana tuh, iya, ternyata jadi iya, ya, sutradara. itu keren lah kalau itu sih. Kerennya. Nah, ini dia nih. Ini saya pernah nonton nih Ya, yang Anar ini ini ya. Anar. Jadi ya gitulah, jadi dari keseharian juga. Tapi ternyata ini key take out-nya kalau dari bikin-bikin film horor ternyata memang horor bener. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. Ini sorry Bang Sandi, tiap eksekutif produser ya di sini ya. ya betul. Dan ini apa udah profitable ya film gini atau masih Belum minimal? sih kalau ini kan di YouTube ya.
Ya, Jadi belum profitable tapi ya udah monetize sih. Cuman monetize. belum belum balik lah kalau ngomongin modal mah. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini yang paling baru nih. Nah, jadi insya Allah nanti di Keren. lokasi ini aku akan ada namanya Fast Track Resort itu. Nah, Di jadi mana ini di posisi ininya? daerah Daerah mana? ini di daerah Legon Pari namanya di Pelabuhan Ratu. Wow, Nah, ya. jadi Keren ya ini. kan sebentar lagi tolnya jadi sampai Cibadak tuh ya. Ya, Jadi betul. kalau sekarang baru sampai Cigombong aja itu udah bisa 3,5 jam kita udah bisa nyampe sini. Nah, nanti katanya sih bulan-bulan depan tolnya udah jadi nih sampai Cibadak, jadi bisa Ya, lebih cepat lagi. Jadi aku betul. melihat ini adalah future weekend getaway-nya orang-orang Jakarta lah. Ya, betul. Gitu. Benar-benar Iya, liburan tapi juga refreshment bagi jiwa ya kalau di sini ya. betul. Nah, nanti ada pengayaannya juga di sini buat executive retreat gitu ya. Dan ini Ya. pantainya bisa surfing loh by the way. Wow. Iya kalau di daerah Iya, itu memang iya. Saya kan setelah itu apa namanya di daerah Sukabumi juga yang Geopark gitu ya kan masih iya nyambung ke sana Ciletuh. ya Iya, Ciletuh. Nah itu saya lihat saya berapa kali nih wah diving apa segala macam bisa itu ya surfing iya, wah keren betul. ombaknya juga gede ya. Banyak aktivitas lah bisa dilakukan di sini karena ininya juga unik Ya dari laut langsung sawah langsung gunung gitu. masuk gunung. Nah itu yang saya akui itu ada langsung Ya. digabung tiga itu ya. Iya, Wisata gunung dan wisata pantainya digabung di sini menarik. ya betul. Ya doain lah Fast Track Resort coming soon. Insya Allah, amin. Nah ini terakhir nih. Ini yang tadi Nah ya, ini warteg subsidi tadi ya. subsidi ya. Jadi Udah, sedekah nasi bungkus kita juga nerima dari teman-teman yang mau ikut participate gitu ya. ya. Jadi kita rutin Keren. kita campaign ini juga. Gitu. Teman-teman ya, kalau bisa lihat di video ini ada nih nomor rekening segala macam nih, silakan ya. Iya. Keren ini. Keren. Ya, Itu sih kayaknya. kayaknya ini aja ya. Oke, Iya. saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak nih Bang Sandi ini menurut saya full keren ini apa Alhamdulillah. ini dulu ya. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah Senang itu. bisa sharing ke teman-teman Invex di sini dan Ya, sukses selalu. oke saya admin lagi. Ya, oke. Terima kasih Bang Sandi. Saya pikir itu saja. Terakhir mungkin sebelum penutupan Bang Sandi ada yang pesan-pesan nih teman-teman yang mau berpindah kuadran atau hidup di beberapa kuadran. Ada pesan tadi udah beberapa tips ya. Mungkin terakhir sebelum kita close. Ya, jadi menurut aku the most important adalah enjoy aja. Ya, Maksudnya kita tahu enjoynya kita di mana dan kalau misalnya udah mulai nggak enjoy, mendingan nggak usah dilakukan lah, cari aja yang lain gitu. yang lain lebih Ya, enjoy. Iya. karena di dalam kesibukan dan di dalam keribetan itu, kalau kita nggak bisa enjoy keribetannya, ya berarti itu kita perlu mempertanyakan apakah itu cocok nggak sih buat kita jalanin gitu. Nah, Betul. jadi kalau kita bisa menikmati keribetannya, artinya ya memang kita suka gitu. Karena di dalam membangun bisnis, dalam menjadi self-employed ataupun menjadi investor, pastinya masing-masing punya challenge-nya. Dan Termasuk kalau jadi kita employee ya. Jadi employee betul, pun begitu ya. termasuk jadi employee, ya pastinya. Nah, jadi pada saat membangun karir juga ada banyak challenge-nya juga ya. Nah, selama kita bisa enjoy, itu kita akan efektif. Nah, jadi kalau kita nggak enjoy, ya datanglah ke Fast Track ya. Nanti Ya, kita itu ngobrol, ini kita coaching-coaching. saya mau ikut join lah ke sana nanti ini. Fast track ini menarik ya. Setelah agak bebas waktu kita untuk ini ya. Jadi kita Siap, ntar ngobrol-ngobrol. Online juga bisa kan. terima kasih. Terima kasih Bang Sandi Sama-sama. sudah singgah di Invex ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi nih teman-teman Invex semua bisa mengikuti jejaknya Bang Sandi. Ya. Amin. Ya simpel-simpel aja deh ini yang aku sharing. Simple tapi maknanya dan inspirasinya tinggi sekali. Saya pikir ini menarik. Alhamdulillah. Makasih banyak kesempatannya ya.